warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video tentang praktikum indeks bias udara dan CO2 menggunakan interferometer Michelson. Sebelumnya, perkenalkan, saya Risma Merani, NIM 240604111008. Saya Fauziana Najah, NIM 240604111030. Saya Armana Imatan Hasanah, NIM 240604111009. Saya Muhammad Agil Garis Badan, NIM 22006041111060. Baik, yang pertama ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum di sini ada dua. Yang pertama yaitu untuk menentukan indeks bias udara dan CO2 dengan prinsip interferometer Michelson. Yang kedua yaitu untuk menggunakan alat refraktometer interferometer Michelson dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya yaitu ada dasar teori. Nah, interferometer Michelson ini adalah merupakan salah satu komponen optik yang digunakan untuk menghitung indeks bias suatu gas dengan ketelitian yang sangat tinggi. Nah, prinsip kerja dari interferometer Michelson ini didasarkan pada peristiwa interferensi cahaya, yaitu di mana kejadiannya ada dua gelombang cahaya yang menembus medium tertentu lalu menghasilkan pola gelap terang. Nah, ketika cahaya melewati medium tertentu seperti udara atau gas karbon dioksida, perubahan indeks bias tersebut terlihat menyebabkan perubahan panjang lintasan optik yang ditunjukkan oleh pergeseran pola interferensi. Dengan mengamati jumlah pola gelap terang atau jumlah fringe tersebut, maka indeks bias medium tersebut dapat dihitung secara akurat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alat bahan serta fungsinya. Yang pertama di sini ada power supply sebagai pemberi tegangan. Kemudian di sini ada tabung laser HED sebagai pemancar laser. Di sini ada cermin yang digunakan untuk memantulkan cahaya atau laser-lasernya. Kemudian di sini ada lensa yang digunakan untuk memperjelas berkas cahaya, dan di sini ada beam splitter yang digunakan untuk membagi berkas cahaya menjadi dua dan menggabungkan berkas cahaya. Terus kemudian di sini ada pipa pompa yang digunakan untuk membiaskan udara dan juga CO2. Kemudian di sini ada pipa yang digunakan untuk mengalirkan CO2 dan juga udaranya. Dan di sini kemudian ada pompanya yang digunakan untuk mengisi dan juga mengosongkan CO2 dan juga udaranya. Dan yang terakhir ini adalah bangku optik yang digunakan untuk merangkai semua alat di sini menjadi satu. Selanjutnya untuk pengambilan data. Ini kita pompa ke 300. Karena tadi kita mulai dari 100, nah jadi ini jadinya 200 milibar untuk tekanannya. Terus ini 200 milibar. Terus untuk N atau jumlah gelap terangnya itu dilihat, diamati dari sini. Nah, ini ketika dia berubah gelap dari gelap ataupun terang ke terang itu dihitung 1 sampai di pompa ini balik ke 100 lagi, sambil diamati pada cahaya berapa kali dia bias terang ke terang ataupun gelap ke gelap. Lalu untuk pengambilan data selanjutnya itu kita kosongkan dulu dengan cara ditekan bawah, ditekan sampai ke nih, sampai kembali di bawahnya 100. Lalu kita amati untuk mencari nilai N dari gelap ke gelap ataupun terang ke terang di titik yang tengah ini. Nah, yang ini dari dia gelap ke gelap sampai dia ataupun terang ke terang itu dihitung 1. Lalu kita catat untuk N-nya itu mendapatkan 2 sampai di titik. Selanjutnya untuk mencari indeks bias udara itu menggunakan rumus ini. Rumus ini adalah rumus umum untuk mencari keseluruhan nilai N. Kalau untuk mencari satuan dari nilai N itu dengan
rumus N sama dengan min jumlah gelap terang bagi P kali lambda per 2S dikalikan P. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Untuk N jumlah gelap terang kita masukkan 2, terus P tekanan kita masukkan 200. Nah, dikalikan lambda itu sudah ada nilai tetapnya 632 nanometer. Terus per 2 second. Nah, waktunya itu adalah 1 meter. 1. Terus dikalikan 200. Nah, coret, tekanannya kita coret. Terus habis itu jadi nilai N diperoleh dari jumlah dari min 2 dikalikan lambda per second ini. Hasil dari min 2 dikalikan lambda dibagi 2 dikali jarak itu akan menjadi nilai satuan N. Baru ketika sudah diketahui semua N-nya, baru dimasukkan dengan rumus keseluruhan untuk mencari N keseluruhan. Dari percobaan ini kami dapat menentukan indeks bias udara dan CO2 dengan interferometer Michelson, dan kami dapat menggunakan alat interferometer Michelson dengan baik dan benar. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan tekanan dan jenis gas mempengaruhi indeks bias medium. Pergeseran pola interferensi yang diamati pada interferometer Michelson menunjukkan adanya perubahan lintasan optik akibat perubahan indeks bias. Nah, hasilnya percobaan juga menunjukkan bahwa indeks bias CO2 lebih besar daripada indeks bias udara. Sesuai dengan teori. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk menentukan indeks bias udara dan CO2 menggunakan metode interferensi telah tercapai. Nah, sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.